Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Robiatul Adawiyah, salah satu mahasiswa di Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan materi mengenai implementasi Good Corporate Governance atau GCG di era bisnis modern. GCG bukan sekadar kepatuhan pada aturan, melainkan fondasi utama agar perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan dan beretika. Mekanisme dan tahapan penerapan, bagaimana sebuah perusahaan mulai menerapkan GCG. Ada 3 tahapan utama yang harus dilalui. Yang pertama, persiapan. Di sini kita membangun mindset, perusahaan menyusun manual GCG dan melanjutkan sosialisasi agar seluruh elemen organisasi paham arah yang dituju. Yang kedua, tahap implementasi. Ini adalah eksekusi aturan yang sudah dibuat, mulai diterapkan dalam operasional harian dan diinternalisasi menjadi budaya kerja. Dan yang ketiga, tahapan evaluasi. Kita perlu melihat hasilnya melalui audit kepatuhan. Kita mengukur sejauh mana GCG berdampak pada kinerja perusahaan. Ada budaya dan keseimbangan. Strategi penerapan GCG sangat erat kaitannya dengan budaya organisasi. Nilai-nilai integritas harus menjadi napas setiap karyawan. Selain itu, perusahaan harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi atau keuntungan dengan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang sehat tidak hanya mengejar profit, tapi juga peduli pada keberlangsungan lingkungannya. 4 prinsip dasar tata kelola. Ada 4 pilar yang menyangga GCG. Yang pertama, keterbukaan, menyajikan informasi yang relevan secara akurat. Kedua, independensi, keputusan tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang ketiga, kesehatan, memberikan perlakuan adil bagi seluruh pemegang saham. Dan yang terakhir, kewajaran, menjalankan bisnis dengan moral dan keadilan yang tinggi. Ada etika dan sistem pelaporan. Landasan utamanya adalah etika. Kita memiliki kode etik dan SOP sebagai panduan perilaku profesional. Namun, jika terjadi penyimpangan, perusahaan harus memiliki whistleblowing system. Kita menjamin perlindungan bagi pelapor agar mereka merasa aman saat menyuarakan kebenaran demi integritas perusahaan. Standar keselamatan atau K3. GCG juga berbicara soal manusia. Implementasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah bentuk nyata tanggung jawab moral perusahaan. Kita tidak hanya melindungi aset fisik, tetapi memastikan setiap individu bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Struktur organ utama dalam tata kelola terdapat pembagian tugas yang jelas. RUPS adalah pemegang kekuasaan tertinggi untuk keputusan strategis. Dewan Komisaris bertugas sebagai pengawas dan pemberi nasihat. Direksi adalah mesin penggerak yang bertanggung jawab penuh atas operasional bisnis. Ketiganya harus bekerja secara sinergis dan sesuai wewenang masing-masing. Unit audit internal. Terakhir, kita memiliki unit audit internal. Mereka adalah mata dan telinga perusahaan yang bekerja secara independen. Tugasnya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memberikan keyakinan bahwa sistem manajemen risiko dan pengendalian internal kita sudah berjalan di jalur yang benar. Demikian presentasi dari aku. Implementasi GCG adalah perjalanan panjang menuju perusahaan yang berintegritas dan tangguh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.